Oke bro, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian yang di rumah baik-baik saja dengan segala macam kegiatan dan aktivitas kalian tentunya. Kali ini kita akan membahas di konten saya di Edo Wijaya yaitu Nusantara bro. Beberapa mungkin ada berita-berita yang agak hangat di sekeliling kita dan berita-berita apa saja yang mungkin agak viral di belakangan ini. Oke, mari kita mulai dengan berita yang pertama dan let's go. Oke, terima kasih bro, masih di konten saya di Edo Wijaya. Kali ini kita akan membahas beberapa berita lah bro yang tentunya agak sedikit panas di sekitar kita. Berita yang pertama yaitu viral kemarin yaitu tentang rental mobil di Sukolilo Pati bro. Yaitu beritanya Teyeng Wakatobi mengaku tak ikut keroyok bos rental mobil di Sukolilo Pati bro. Adapun beritanya yaitu kreator konten asal Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Teyeng Wakatobi mengaku tidak terlibat dalam kasus pengeroyokan yang menimpa dari inisialnya BH. Bos rental mobil asal Jakarta, yaitu si BH ini meninggal setelah dikeroyok oleh warga di Sukolilo bro. Karena dianggap sebagai maling, padahal dia ini pemilik mobilnya ya. Teyeng sebelumnya membuat video ancaman kepada warganet, namun kemudian meminta maaf dan menyatakan ketidakterlibatannya dalam insiden tersebut. Meskipun Teyeng telah diperiksa oleh polisi terkait video ancaman yang diunggahnya, status hukumnya masih sebagai saksi dan belum menjadi tersangka bro. Polisi akan memanggil beberapa saksi ahli sebelum menentukan langkah selanjutnya. Kemudian si Teyeng ini juga dikenal ataupun dikenai dengan wajib lapor kepada Polresta di Pati bro. Ya ini yang rame kemarin ya. Ternyata naas lah bro ya. Ada berita seorang rental mobil ngambil mobilnya yang kok dilacak kok semakin jauh bro, dan ternyata ada di Pati situ ya, dan akhirnya dia mengambil inisiatif untuk mengambil mobilnya diam-diam dan malah disangka maling, akhirnya di amuk masa dan juga sampai meninggal bro. Hal ini sungguh ironis ya buat kalian ya, niatnya itu malah padahal itu mobil-mobilnya sendiri, tapi ya namanya nasib, nggak ada yang tahu ya, akhirnya hal seperti itu terjadi. Ya cuma hal ini sangat disayangkan sih ya terkait berita dari si Teyeng Wakatobi ini, dan juga ini influencer sebenarnya nggak terlalu influencer banget lah ya, tapi mendadak viral gara-gara ya mungkin kontroversi ya terkait masalah hal itu. Tapi kebiasaan yang seperti ini selalu berujungnya ya minta maaf bro kayak gitu ya. Hal ini yang pengen saya bahas terkait masalah ini yaitu opininya ketidakberdayaan hukum. Berita ini menyoroti masalah ketidakberdayaan hukum di Indonesia. Tentunya apa ya, emang sesulit itu ya ketika emang ada korban meninggal dan juga insidennya itu pengeroyokan bro. Entah dalam hal apapun ya, kalau ada yang meninggal tapi pengeroyokan itu kayaknya susah gitu loh. Nangkep dalangnya itu yang siapa bro, entah dalam konser ataupun sepak bola dan lain sebagainya, itu kayaknya susah mencari yaitu ketidakberdayaan hukum di kasus-kasus yang seperti ini bro. Kemudian pentingnya ditanggung jawab dalam konten sosial media juga penting dari apa yang dilakukan si Teyeng ini bro. Harusnya sih ya sebelum ngupload sih kayaknya harus pikir-pikir ya bro. Tapi ketika sekarang ini nalar kita sudah dialihkan kepada keviralan daripada ke apa ya, ke berpikiran panjang, akhirnya ya berdampak seperti ini. Dan alhasil sangat banyak sekali beberapa kasus yang viral dulu kemudian minta maaf. Ini sangat disayangkan ya kepada konten-konten di para mungkin influencer dan lain sebagainya. Ya jalan satu-satunya sih emang nggak bisa bro. Kalau kalian mengikuti arus ya akhirnya
nggak viral kayak gitu. Dan juga ketika kalian pengen viral, tapi kalian akan harus bisa menerka-nerka ya norma yang bagus dan yang enggak itu yang mana. Ya itulah seninya mungkin ya di media sosial. Kalian harus bisa menemukan titik di tengahnya antara keviralan dan juga arus yang biasa, bro. Dan nanti kalian akan naiknya itu dengan enggak penuh dengan apa ya namanya ya, kontroversi, intinya kayak gitu. Kemudian ya itulah berita yang pertama ya terkait masalah si Taeyang ini. Saya harap sih, kenapa ya kok warganya itu mau-maunya saja ya dikeroyok, ikut mengkeroyok gitu loh. Maksudnya kok mudah terhasut gitu loh bagi warga-warga di kampung itu. Teriak maling gitu aja udah, tanpa mungkin menanyakan sebab dan akibatnya sebelumnya kayak gitulah, bro. Dan juga herannya kenapa sih dia nggak bisa menjelaskan gitu sebelum dikeroyok, apa langsung kayak gimana ya, mungkin keruh gitu ya suasananya, saya juga nggak ngerti lah. Intinya ya kita sebagai warga negara sih harusnya hal-hal seperti itu sih peka lah ya. Kan kelihatan ya maling sama enggak itu pasti kelihatan, bro. Masa ya yang punya mobil mungkin dari segi dandanan dan sebagainya itu serampangan, kan enggak juga ya. Bisa juga dia sebelum mendekat gitu waktu dikeroyok kan bilang, saya yang punya mobil ini kuncinya dan sebagainya, kan aman kayak gitu. Apa dia kena salah sendiri kemudian diam-diam nggak bilang, kayak gitu sih susah sih. Kemudian berita kedua yaitu enak-enak clubbing di Marbella, Erling Haaland malah kena gerbek polisi, bro. Ini bomber dari Manchester City, Erling Haaland baru-baru ini mendapat sorotan ketika kena gerbek polisi di sebuah klub malam di Marbella, Spanyol. Haaland yang sebelumnya membantu City tersebut, dia berubah drastis ketika polisi menggerebek tempat tersebut. Operasi penggerbekan ini merupakan bagian dari upaya keamanan setelah beberapa insiden penembakan di wilayah tersebut. Ini apa ya? Ngapain sih Haaland ke situ ya, bro? Intinya sih Erling Haaland itu kan seorang atlet profesional ya, yang memiliki hak mungkin juga harus berlibur dan bersenang-senang. Namun sebagai public figure harusnya tahu situasi dan tahu tempat sih, bro. Mungkin ya agak private gitulah ya, nggak sampai kena gerbekan kayak gitu. Cuma yang pengen saya soroti di sini, padahal Erling Haaland ini kan dikadang-kadang sebagai pemain yang bakalan top di masa depan ya, bro. Tapi kalau habitnya seperti ini, gimana dia bisa menyaingi para god sebelumnya ya, misalkan seperti Ronaldo dan juga Messi. Sedangkan kalau kita tahu karakter dari si Ronaldo sendiri, nggak pernah dia ditemukan ke dalam hal yang seperti ini. Dia baru naik sedikit saja, padahal dengan usianya masih segitu ya. Apakah ini star syndrome, nggak ngerti ya dari Erling Haaland, atau emang hanya ya dia pengen refreshing aja karena jeda nggak ada kompetisi dan lain sebagainya. Akhirnya ya cuma kan harusnya lebih hati-hati saja kayak gitu sih, karena dia ya populer lah ya, istilahnya public figure yang harus dijaga marwahnya kayak gitu, bro, sehingga nggak mengancam kepada karirnya sendiri dan juga dari sisi profesionalitasnya sih kayak gitu, bro. Kemudian berita ketiga, kita beralih ke mitos atau fakta. Mematikan mesin tapi AC hidup itu bikin cepat rusak atau enggak, bro? Ini ada berita sih, bro. Saat mematikan mesin mobil, sebaiknya AC sudah dalam kondisi mati. Namun ada juga kadang pemilik yang lupa sehingga mematikan mesin mobil dengan kondisi AC masih menyala, bro. Pertanyaan orang awam nih, apakah perilaku tersebut itu dapat merusak sistem AC di mobil tersebut atau bahkan mesinnya rusak, bro? Ini ada kata dari pemilik bengkel spesialis Fortune AC mengatakan pada dasarnya sistem AC itu tidak mempengaruhi meski mobil dimatikan, tapi AC dapat dalam kondisi menyala. Sebetulnya untuk AC-nya itu tidak ada pengaruhnya ya, cuma biasanya yang mempengaruhi itu ke mesin mobilnya.
Kemudian si pemilik dari bengkel tersebut menjelaskan saat mesin mobil itu mati tapi AC masih hidup, maka akan membebani mesin saat nanti dihidupkan kembali, bro. Saat mesin mobil akan starter, kompresor AC langsung berputar sehingga dapat membebani kerja dari mesin tersebut. Biasanya saat dihidupkan mesin mobil, kita harus panaskan dulu. Seperti kalau mobil-mobil sekarang ada lambang birunya yang gambar seperti sisir biru. Istilahnya oli belum naik, kita kasih beban buat mesin, ujarnya seperti itu. Tapi kalau di AC tidak ada masalah, itu hanya mitos, bro. Kayak gitu sih. Jadi kesimpulannya yaitu mitos untuk mobil kayak gitu ya. AC-nya hidup tapi kita langsung matiin. Nanti kita nyalain mobilnya tapi dalam kondisi AC yang masih menyala itu bakal ngerusak si AC atau enggak, itu hanya mitos. Cuma dari pekerjaan si mesinnya aja yang berat. Lebih baik sarannya yaitu matikan aja, bro. Sehingga nanti waktu menghidupkan mesin mobilnya, jadi mesin itu tidak terbebani dengan awal si AC tersebut, bro. Sarannya sih dimatikan saja. Tapi kalau untuk merusak si AC itu enggak, gitu, bro. Itu mitos. Seperti itu. Kemudian berita keempat, Presiden Jokowi resmi membentuk Satgas Judi Online, bro. Pada bulan Juni 2024, Presiden Jokowi secara resmi membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring, bro, ataupun judi online untuk mengatasi perjudian daring di Indonesia. Satgas ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu Satgas Pencegahan dan Satgas Penindakan. Keputusan Presiden nomor 21 tahun 2024 mengatur pembentukan Satgas ini, bro. Intinya itulah untuk memberantas para penjudi ulung, bro, yang nggak bisa bilangin lah, intinya kayak gitu. Karena sekarang itu judi online kayaknya udah lebih menakutkan, bro, dari narkoba ya. Kalau dulu ada tagline say no to drug, kayaknya sekarang itu say no to pinjol dan judi online, bro. Karena pinjol dan judi online itu kayaknya jadi satu paket. Ketika mereka nggak mempunyai sumber research ataupun kehabisan dana kayak gitu ya, pasti larinya ke judi online ketika mereka sudah merasa kecanduan dan lain sebagainya, bro. Kayak gitu sih. Ya tentunya kita harus tetap memberi dukungan kepada pemerintah terhadap hal ini, karena efeknya sangat fatal ya. Kalau kalian sudah kecanduan judi online dan lain sebagainya ataupun pinjol. Contoh kasus yang kemarin, Polwan yang bakar suaminya padahal juga sama-sama aparat, itu kan juga kayak gitu, bro. Gara-gara uangnya habis judi online. Intinya kayak gitu, nggak ada dampak positifnya sih. Mending sekalian kalian itu ke kasino gitu loh, yang legal gitu kalau mau judi itu. Jadi emang disiapkan ya dananya kayak gitu. Misalkan kalian sudah nabung pengen ke mana ya, Las Vegas kayak gitu ya, silakan ya nabung dulu, misalkan berapa ya, 100 juta misalkan kayak gitu ya, silakan kalian. Tapi yang legal kayak gitu nggak masalah. Habis sampai sekalian kayak gitu. Tapi kan nggak mungkin kalian bolak-balik ke sana kayak gitu. Dan kalian itu kenapa percaya dengan sistem kayak gitu ya? Jelas-jelas itu pembodohan sih menurut saya ya. Pasti ada orang yang mengatur di belakangnya, bro. Gak mungkin nggak kayak gitu loh. Kalau kalian masih pakai yang konvensional itu kayak kartu gitu kan, kemungkinan laki itu masih ada ya. Maksudnya mungkin ada trik dan lain sebagainya, saya nggak ngerti. Cuma kalau sistem udah pasti dibikin itu. Mungkin yang pertama akun kalian itu wangi, sehingga kalian itu tertarik dan lain sebagainya. Kemudian ditarik ulur, wangi busuk, kemudian busuk. Ketika kalian mau udah hampir menyerah, dikasih wangi. Ya seperti itulah namanya kehidupan. Jadi kalian harus bisa menerka mana yang hal yang kalian itu dibodohin kayak itu, bro. Kayak gitu.
Ya kita harus dukung sih kayak gini tentunya ya. Judi online dan juga pinjol itu harus dimusnahkan lah ya bro, biar nggak ada hal berdampak negatif terhadap masyarakat Indonesia, karena ya korelasinya bakal nyampe ke nyawa loh bro. Judi online, pinjol, terjerat pinjol, frustasi, kalau nggak larinya ke kriminal ya pasti bunuh diri. Ya itulah, circle-nya itu sudah ketebak bro. Jadi jauhin hal-hal itu buat kalian ya, sebisa mungkin hindarilah kayak gitu. Oke, next. Ini berita juga yang lagi hangat, yaitu Putin temui Kim Jong Un di Korut bro. Mimpi buruk NATO jadi kenyataan. Anjir. Pada tanggal 19 Juni, Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan kunjungan ke Korea Utara, menandai pertemuan pertamanya dengan pemimpin dari Korea Utara bro. Kemudian Kim Jong Un ini pertemuan pertamanya dalam 24 tahun terakhir bro. Pertemuan ini memiliki beberapa tujuan katanya sih, dampaknya yang perlu diperhatikan. Yang pertama tentunya kerjasama militer, apalagi ya bro, Rusia mau ke sana kayak gitu ya. Gimana rasanya ketika dua negara penguasa nuklir, yang satunya ini punya sumber daya nuklir yang gede, satunya mungkin Korea Utara juga punya, cuma nggak segede Rusia sih kayaknya ya. Cuma dia itu eksekutor karena sering banget melakukan uji coba nuklir. Jadi pas lah ya, klop ini orang berdua nih ketika bersatu. Yang satunya punya sumber daya, yang satunya yaitu eksekutor bro. Ini sangat, ketika dilihat dari kacamata geopolitik ya pasti apa ya, negara-negara yang mau melawan kedua negara ini sih kayaknya pikir-pikir dulu bro. Kayak gitu sih ya. Pertemuan ini, kalau pendapat saya, pertemuan ini menunjukkan upaya diplomatik untuk memperbaiki hubungan antara Rusia dan Korea Utara meskipun ada perbedaan pandangan dan juga kepentingan. Tentunya kayaknya nggak ada yang akrab sih sama Kim Jong Un bro. Ya itu mungkin serasi ya, Putin sama Kim Jong Un itu kayaknya serasi bro. Jadi ketika disatukan ya kayaknya sih ngeri bro. Dan juga sekarang itu kenapa ya negara-negara besar itu mulai bergerak gitu bro. Kemarin kayaknya yang tegang juga antara China dan juga Amerika Serikat. Itu juga negara yang super dikdaya juga mempunyai kekuatan militer yang gede juga. Ya semoga nggak berdampak lah ya kepada kita ya. Indonesia kayaknya enak fine-fine aja seperti ini sih bro ya. Gimana kalau kita diinflasi kayak gitu, itu kayaknya nggak kepikiran sih bro. Pasti akan kacau dan lain sebagainya, yang nggak ada netizen yang kocak di TikTok itu kayaknya udah nggak ada bro ketika ada hal-hal semacam itu. Dan itu sangat disayangkan. Jadi apa ya, menghilangkan citra Indonesia, nggak gitu sih sebenarnya, menghilangkan dari keunikan Indonesia. Malah jadinya nanti sosmed isinya cuma pasti kacau sih. Menurut saya sih jangan sampai lah ya. Ketika nanti emang terjadi seperti itu, gimana dengan passion kalian bro? Pasti akan mati seketika ya. Waktu kalian mengejar passion belum mendapatkan apa yang kalian inginkan, ternyata ada hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah kenapa ya sekarang ini banyak sekali yang negara-negara yang bersinggungan dan lain sebagainya. Ya efeknya nanti sih pasti ujung-ujungnya sih duit sih kayaknya ya, menurut saya ya. Nggak ngerti konspirasi dan lain sebagainya. Nanti ada ketika negara perang itu pasti butuh dana dan lain sebagainya, butuh pinjaman buat amunisinya. Nggak ngerti ini ya, entah settingan atau seperti apa, ataukah emang hanya karena ya emang singgung aja kayak gitu. Cuma semoga saja Indonesia nggak ada hal-hal seperti itu sih. Kayak gitu sih bro. Itu tadi berita yang kelima ya, yang terakhir yang bisa saya sampaikan bro. Untuk berita kali ini ya semoga bermanfaat lah buat kalian ya. Semoga
buat kalian yang mengejar impian kalian, ya tetap mengejar impian kalian dan juga push apa yang kalian inginkan, nggak bubar karena hal-hal seperti itu. Kayak gitu bro, karena ya sekarang emang banyak ancaman sih terkait masalah geopolitik ya. Semoga nggak terlalu agresif lah Indonesia bro, aman-aman saja. Kita hanya tim pengawas saja nggak masalah, biarkan mereka berdebat dan lain sebagainya, berperang sebagainya, kita kalau bisa melihat aja bro. Kayak gitu. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat dan siap.